Budaya Yogyakarta, Dr. Anda Brulianti. Lalu yang terhormat Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya, Taman Budaya Yogyakarta, Diah Wahyu Apriliana, SIP MPA. Dan yang terhormat narasumber Sarasehan Sastra, Bapak Irwan Dwi Kustanto. Lalu ada Mbak Mutia Sukma dan Mas Broto Wijayanto. Juga para hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Sarasehan Sastra 2024, Sastra dan Disabilitas, di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta yang berlangsung pada Kamis 7 Maret 2024. Saya Regina Gandes Mutihari yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara, pada kesempatan kali ini tentunya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, marilah sejenak kita berdiri dan bersama-sama dengan hikmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kami persilahkan kepada seluruh hadirin untuk ikut berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali di tempatnya. Para hadirin yang terhormat, apa itu Sarasehan Sastra? Sarasehan Sastra 2024 merupakan kanal dialog antara praktisi, pakar, akademisi, penulis, pembaca, dan masyarakat dengan karya, wacana, dan wawasan sastra di Yogyakarta yang menarik untuk ditelisik secara komprehensif. Program ini diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta menggunakan dana keistimewaan DIY tahun anggaran 2024. Di Yogyakarta terdapat variabel-variabel berupa opsi-opsi dan oposisi-oposisi kemelekatan intelektualitas dan kreativitas yang diimplementasikan menjadi karya dan peristiwa sastra. Yogyakarta sendiri memiliki cara pandang perkesenian yang bersilangan sekaligus menyetarakan. Tajuk yang dihadirkan tidak lepas dari semangat dan nilai-nilai kejogjaan. Sastra menjadi ruang yang setara dengan inklusi yang luas. Keberadaan sastra bagi disabilitas pun penting mendapat perhatian. Aktivitas-aktivitas seni, khususnya sastra, yang dikerjakan oleh sastrawan penyandang disabilitas dan tentang disabilitas penting untuk diketengahkan. Di Yogyakarta, hal tersebut ada, dan ruang apresiasi menjadi satu hal penting yang untuk diadakan atas nama kesetaraan dan tanpa pengecualian. Sadar tak sadar, hal-hal tersebut sebenarnya hadir di sekitar masyarakat. Namun, karena kemelekatan itulah tatapan yang untuk meneroka justru jadi kabur.
Untuk itulah dalam Sarasehan Sastra 2024 secara khusus tema sastra dan disabilitas dihadirkan. Dan untuk itu pula Taman Budaya Yogyakarta mengundang 3 narasumber berlatar belakang praktisi, pakar, dan fasilitator untuk membicarakan secara komprehensif tajuk sastra dan disabilitas pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Irwan Dwi Kustanto, penyair disabilitas tunanetra. Boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Irwan Dwi Kustanto. Yang kedua ada Mbak Mutia Sukma sebagai selaku sastrawan. Tepuk tangan untuk Mbak Mutia. Lalu ada Mas Broto Wijayanto, aktivis seni untuk disabilitas. Dan yang terakhir ada Mas Latif S. Nugraha selaku koordinator program. Baik, saat ini akan dimoderatori oleh Juwita Wardah. Mbak Juwita Wardah, seorang lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia UGM. Saat ini beraktivitas pada keredaksian bidang seni dan juga sastra pada laman antariksajourney.co dan @reviewgabut. Kalau begitu langsung saja kepada Juwita Wardah, kami persilahkan untuk menikmati ruang diskusi pada siang hari ini. Silakan. Terima kasih. Selamat siang semua, terima kasih untuk sudah berkenan hadir di forum Sarasehan Sastra. Jadi di hari ini Sarasehan Sastra dalam edisi Sastra dan Disabilitas kita akan membicarakan tentang bagaimana dunia sastra kita hari ini, terutama terkait dengan inklusivitas dan kreativitas. Jadi kita akan menyambut ya teman-teman dari praktisi-praktisi sastra yang punya banyak kreasi sekaligus tidak seperti yang kita lihat pada umumnya gitu. Jadi diskusi ini akan membahas inklusivitas dan kreatif sastra yang di sekitar kita itu sebenarnya banyak sekali karya-karya sastra maupun pelakunya yang merupakan teman disabilitas gitu. Untuk itu ini juga selaras ya dengan terbitan untuk Mata Jendela di akhir bulan ini yang juga masih membicarakan tentang disabilitas begitu. Untuk itu tanpa berlama-lama kita akan memanggil teman-teman narasumber kita yang akan memantik pertanyaan sekaligus membahas tentang sastra dan disabilitas. Yang pertama yaitu Bapak Irwan Dwi Kustanto, dipersilakan. Kemudian ada Mbak Mutia Sukma, kemudian ada Muhammad Arif Wijayanto atau yang sering dikenal dengan Broto Wijayanto, dan Mas Latif S. Nugraha. Untuk sesi di hari ini kita akan mendengar dulu dari teman-teman narasumber terkait dengan presentasi mereka masing-masing. Mungkin saya bisa membacakan dulu ya tentang bio singkat tentang masing-masing dari narasumber. Baik, saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Bapak Broto Wijayanto. Beliau merupakan salah satu praktisi yang dekat dengan aktivitas bersama teman-teman disabilitas. Salah satu program atau cetusannya yaitu adalah Bawai Production yang dulu dikenal dengan DAC. Kemudian ada Bapak Irwan Dwi Kustanto. Beliau merupakan seorang aktivis dan ekspertis di bidang yang menjembatani dan memberi ruang untuk teman-teman disabilitas netra. Beliau juga seorang penulis, beberapa bukunya sudah terbit, yaitu Meditasi Kopi, Gelang Ilalang, dan Syair Mataku. Kemudian ada Mbak Mutia Sukma. Beliau merupakan seorang sastrawan yang juga punya toko buku yang kita kenal dengan Jual Buku Sastra atau penerbit JBS. Lalu ada Mas Latif S. Nugraha yang di sini berperan sebagai koordinator Sarasehan Sastra. Untuk sesi pertama mungkin saya mempersilakan Mas Latif S. Nugraha untuk memberikan beberapa pemaparan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan ular-ular aja berkaitan dengan program
program Sarasihan Sastra yang mengangkat tema sastra dan disabilitas. Terima kasih untuk Mas Broto, Pak Irwan, Mbak Sukma telah hadir untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Pada dasarnya kita semua siang hari ini akan melihat bagaimana kemudian sastra menjadi ruang pertemuan atau menjadi ruang ekspresi tentang disabilitas atau oleh teman-teman disabilitas itu, bahwa sastra menjadi ruang yang luas untuk mengekspresikan itu semua, seni terutama, kemudian ada dari sastra nanti bisa ke teater, ke tari, ke pantomime, ke seni rupa atau banyak hal lagi yang bisa dialiri setelah kemudian kata-kata ini kemudian secara verbal maupun secara permenungan gagasan begitu kemudian terekspresikan lewat sastra. Pak Irwan sudah menulis buku, banyak buku, juga aktivis yang mengelola berkaitan juga dengan disabilitas letera gitu. Saya kira nanti Pak Irwan akan bisa bercerita tentang pengalaman menulis dan mengelola teman-teman letera. Kemudian Mas Broto fasilitator teman-teman disabilitas, ada teman-teman bawahnya dan lain sebagainya yang kemudian tidak hanya teman-teman tuli tapi juga letera tapi juga disabilitas yang lainnya. Nanti Mas Bro tentu akan banyak bercerita pengalamannya bagaimana kemudian sastra bisa beralih media atau beradaptasi dengan seni yang lain, diekspresikan dengan seni yang lain, ruang yang lain oleh teman-teman disabilitas. Kemudian Mbak Putri Sukma sebagai sastrawan tentu saja memiliki pandangan terhadap bacaan-bacaan sastra, cerpen, puisi, atau novel, atau serial yang kemudian sangat sastrawi yang mengangkat tema-tema disabilitas di dalam karya sastra, atau juga karya-karya yang dituliskan oleh sastrawan disabilitas yang selama ini mungkin tidak diketahui, tidak tahu bahwa ternyata sastrawannya ini disabilitas misalnya. Atau selama ini kita tidak menyadari bahwa puisi ini atau cerita ini bicara tentang itu. Nah, kita akan mengulas itu dari 3 sudut pandang, 3 praktisi dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dan saya bayangkan siang hari ini 3 sudut pandang itu bisa bertemu, menyatu dan kemudian memberikan wawasan yang lebih luas bagi kita semua, teman-teman semua, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Bisa tidak harus menjadi responnya tidak harus nyastra, bisa yang lain atau apapun lah gitu ya. Tapi kita memiliki perhatian terhadap tema ini. Gitu kira-kira dari saya. Terima kasih kepada narasumber, nanti kami silakan monggo ada waktu seluas-luasnya untuk bisa bercerita kepada teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Latif. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi bersama Pak Broto. Untuk Pak Broto mungkin dipersilakan. Sebelumnya beliau akan menampilkan sesuatu kepada kita semua. Monggo. Tepuk tangannya mungkin Bapak. Mohon maaf bagi teman netra karena saya tidak akan menerjemahkan dulu. Ini ada teman tuli yang kemudian akan membacakan puisi secara visual, jadi memakai bahasa isyarat. Jadi silahkan menikmati. Bagi teman netra nanti akan aku jelaskan setelahnya.
melakukan diskriminasi terhadap netra dan juga terhadap teman tuli sendiri. Tapi saya tadi berjanji kepada dia, saya akan delay setelah acara ini, saya akan menceritakan semuanya kepada dia. Karena apapun yang kita ucapkan hari ini tidak akan bisa didengarkan oleh dua orang yang maju ke sini tadi karena mereka tuli. Dan sebentar besok bunyi, saatnya seminar. Dan tadi barusan saya juga melakukan diskriminasi karena teman netra tidak bisa melihat bahasa isyaratnya teman tuli. Tapi itu saya ucapkan mohon maaf dulu. Sudah tadi ya. Oke. Nah, teman-teman, saya sejak 2004 bersama dengan teman-teman tuli. Dan satu hal yang kemudian membuat saya mau diundang ke sini, karena sesungguhnya komunitas kami itu fondasinya sastra. Puisi inilah yang menjadi titik balik bagi teman-teman tuli yang pada waktu itu kita namakan Dev Art Community, yang kemudian berkembang hingga sekarang. Dan itulah yang membuat teman-teman ini mampu menjadi orang luar biasa menurut saya. Jadi saya harus memperkenalkan tadi yang kaos putih itu namanya Ahmad. Dia sarjana seni rupa dari ISI Yogyakarta. Yang satunya Rian, dia tukang koki handal. Jadi dia beberapa kali bertugas di hotel. Walaupun sekarang akhirnya dia keluar dari hotel dan kemudian membuat warung sendiri. Kalau Ahmad dia punya Kasuli, Kafe Susu Tuli, dan Rian punya angkringan Sopo, angkringan Sopo. Itu yang angkringan yang mereka ciptakan sendiri. Dan itu titiknya dari puisi yang diucapkan tadi. Ada yang tahu puisinya tadi apa? Tidak tahu ya? Alhamdulillah. Karena akhirnya keadilan muncul dari ini. Biasanya mereka yang tidak paham bahasa kita, sekarang gantian Anda semuanya yang tidak paham bahasa mereka. Berarti keadilan terjadi dari ini. Dan saya akan selalu bilang bahwa kalau Anda kemudian tidak paham bahasa mereka, itu hanya kali ini saja ketika mereka tampil tadi. Sementara mereka tidak akan paham bahasa kita seumur hidup mereka, karena memang mereka tidak bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi mereka hanya bisa melihat mulut kita yang bergerak. Saya akan sedikit bercerita, refleksi sedikit. Mari kita bayangkan, pernahkah Anda membayangkan ketika Anda tidak bisa curhat kepada siapapun? Pernahkah Anda merasakan, misalnya suatu saat kamu dari jalan ketemu dengan hal yang macam-macam, kemudian sampai di rumah kamu tidak bisa bercerita terhadap orang terdekat, kepada orang tuamu? Bisa dibayangkan itu? Dan itu terjadi pada mereka. Dan itu terjadi hari ini, detik ini tadi. Karena mereka sedang curhat pada Anda semuanya, dan Anda tidak paham bahasa mereka. Saya bukannya kemudian mau mengangkat mereka sangat luar biasa, kita semuanya luar biasa. Tapi satu hal yang kemudian saya harus bilang bahwa kita semuanya sempurna pada porsinya masing-masing. Oke, sekarang biar saya tidak dimarahi sama Pak Irwan, saya akan bilang tadi mereka menampilkan sebuah puisi Pak, tapi dengan bahasa isyarat, dan kami menyebutnya itu puisi visual. Jadi bukan puisi audio seperti yang teman-teman netra biasa lakukan. Puisi itu berjudul Kami Juga Anak-anak Adam dan Hawa. Nanti materi saya belakangan aja dan nanti diputar secara cepat. Saya akan bercerita secara cepat aja. Judulnya adalah Kami Juga Anak-anak dan Hawa. Anak-anak Adam dan Hawa. Itu nukilan dari salah satu adegan di dalam pertunjukan Aku Ingin Menjadi Kupu-kupu. Masing-masing nanti punya kisahnya sendiri-sendiri. Nah, aku adalah anak-anak Adam dan Hawa. Itu puisinya kami create bersama. Jadi setelah saya mendengarkan kisah teman-teman tuli, kita menyebutnya tuli ya, bukan tunarungu. Karena itu yang mereka inginkan. Aku ingin disebut tuli aja, bukan tunarungu. Karena tunarungu itu konotasinya kurang, ada sesuatu yang kurang, dan dia merasa tidak ada yang kurang dalam diri kami. Karena kami, sempurnanya kami ya nggak bisa mendengar ini, sempurnanya telinga kami ya seperti ini. Sehingga mereka menyebut tuli. Aku tuli. Oke, aku mengikuti keinginan mereka. Nah, puisi Aku Juga Anak-anak Adam dan Hawa itu isinya kurang lebih seperti ini. Apa salah kami lahir di dunia ini? Kami juga lahir dari buah cinta, sama sepertimu anak-anak Adam dan Hawa.
Sempurna adalah kata-kata yang menyakitkan bagi kami, seperti tombak yang ditusukkan ke ulu hati kami. Karena sempurna untuk orang yang bisa mendengar dan tidak sempurna untuk tuli. Apa salah kami lahir di dunia ini? Kami juga lahir dari buah cinta sama sepertimu, anak-anak Adam dan Hawa. Pandang-pandang sinis melihat pada kami, dan itu membuat kami hancur dan luluh. Apa salah kami lahir di dunia ini? Kami juga lahir dari buah cinta sama sepertimu, anak-anak Adam dan Hawa. Tapi di balik semua itu, kami masih punya keyakinan bahwa kami juga masih bisa memiliki kemampuan yang bisa jadi sama seperti itu. Puisi mereka. Saya selalu sebel ketika harus mengartikan puisi ini, karena seluruh badan saya sakit merinding, dan itu refleksi dari mereka. Dan sekali lagi, puisi ini menjadi titik balik bagi mereka untuk kemudian amat memutuskan untuk kemudian masuk isi, Rian memutuskan untuk kuliah gitu, dan teman-teman tuli yang kemudian memutuskan untuk kemudian aku juga bisa seperti teman-teman yang lain. Nah, sekali lagi, fondasinya di puisi, fondasinya di sastra, dan puisi ini kemudian menjadi hal yang menjadi sangat luar biasa. Masuk rasa ditutup mas, kaya saja aku bangun-bangun menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena dari 2004 kami berkumpul dan sampai sekarang, dan kalau ada di situ itu ada debat community, kemudian menjadi bawayang. Jadi debat community itu kami bikin dari berkumpul teman-teman tuli yang bersama-sama. Cita-cita utamanya bukan ke arah seni sesungguhnya, tetapi ke arah bisa curhat bersama. Itu kenapa kemudian muncul puisi tadi, karena dari buah curhat itu. Kemudian di tahun saya lupa tahunnya, mereka yang ingat, 2019 kalau nggak salah, kita bubarkan debat community. Persis sebelum COVID kita bubarkan debat community karena mereka sudah pede dan membuat organisasi sendiri-sendiri. Jadi organisasi yang kemudian dibimbingi teman-teman tuli itu sangat banyak. Ada organisasi yang khusus naik gunung, futsal, pengembangan kelas bahasa isyarat, gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia, macam-macam. Sehingga kita bubarkan. Setelah kita bubarkan, otomatis tidak ada seni lagi. Saya dijawab lagi setelah 2 tahun kemudian kita bikin bawayang. Jadi kita fokus pada pengembangan kemampuan seni dari teman-teman. Nah, alah, aku lagi sibuk rasanya. Ada anak itu. Nah, ini pertunjukan yang kami bikin. Jadi pertunjukan aku ingin menjadi kupu-kupu itu, maaf teman netra, itu saya memunculkan PowerPoint di sana. Itu adalah sebuah pertunjukan gabungan. Jadi betul-betul multi seni, karena di pertunjukan kami itu ada pantomim, puisi visual, musik, perkusi, ada beatbox. Beatbox itu teman yang kemudian bersama dengan kami. Beatbox itu yang musiknya Akbar barusan mengucapkan dan suara ini yang kemudian mampu menggetarkan dada teman-teman sehingga mereka bisa menari on tempo. Itu yang terjadi. Terus kemudian ada sulap, mereka juga bisa sulap. Dan inklusinya mana? Inklusinya adalah akhirnya di sana ada teman tuli dan ada teman dengar. Teman dengar itu volunteer kayak saya, itu volunteer di sana. Ada teman-teman beatbox, ada teman-teman audio bolo, itu teman-teman rapper yang kemudian bernyanyi di sana. Kita rangkai menjadi sebuah pertunjukan. Dan sekali lagi, semua teman yang kemudian bergabung di debat community waktu itu dan di bawayang memiliki satu kewajiban yang tidak tertulis, bahwa semuanya harus bisa bahasa isyarat. Harus bisa. Dan kita tidak memaksakan harus bisa, tapi begitu kumpul dengan mereka, mau nggak mau harus berpakai bahasa isyarat. Gitu kira-kira. Next mas. Nah, ini cikal bakal debat community. Jadi kami dulu di Amphitheater di Taman Budaya. Taman Budaya juga menjadi fondasi bagi kami untuk kemudian berkembang. Di sini teman-teman netra, saya menampilkan sebuah foto. Ya, fotonya berisi kita berada di sebuah panggung di Taman Budaya ini. Ada panggung Amphitheater namanya. Kita sedang angkat matras itu karet
karet yang berupa puzzle gitu yang besar-besar, ukurannya 1 meter kali 1 meter, dan kemudian ada sekitar 6, dan itu teman-teman tuli nanti akhirnya akan bermain di blok di situ. Gambar berikutnya. Ya, ini ketika pentas. Jadi di sini foto ketika teman-teman pentas, teman-teman memakai jubah warna-warni dan memakai make upan wajah seperti monyet waktu itu. Itu bukan saya yang memilih, mereka sendiri yang milih. Pada waktu itu kita mengambil tentang kisah Anoman. Jadi Anoman itu tokoh pewayangan yang bentuknya memang monyet gitu, tetapi mereka memiliki kemampuan yang dahsyat. Dan waktu itu teman-teman tuli memilih ikon itu. Biarkan kami dianggap seperti monyet, tapi kami punya kemampuan yang luar biasa. Itu foto berikutnya. Ya, ini foto ketika kami pentas dan manggung di amphitheater, itu panggung yang dibilang paling kecil di Taman Budaya. Mereka kemudian bermimpi untuk pentas di konser hall, dan itu terbukti. Kami pentas di konser hall dengan kostum yang lebih berwarna dan lebih ada banyak aksesoris. Kaos kaki putih, kemudian celana hitam, bajunya warna-warni, dan memakai makeup fantasi. Dan make upnya waktu itu banyak yang bernuansa kupu-kupu. Nanti setelah ini saya akan bercerita kenapa kita milih kupu-kupu. Oke. Nah, ini pentas juga tetap di Taman Budaya. Teman-teman memakai baju-baju gaul, baju-baju kekinian anak muda gitu, sambil di belakangnya dikasih sayap kupu-kupu. Temannya berapa? Kupu-kupu? Oke, siap. Berarti saya tidak perlu menjelaskan. Sebab kamu masuk ke kupu-kupu. Nah, ini puisi tadi. Ini puisi yang kami rumuskan bersama, dan ini yang kemudian divisualkan oleh mereka. Dan pada waktu bahasa isyarat belum berkembang sangat luar biasa, tapi dengan bahasa isyaratnya mereka kemudian mampu menerjemahkan kata-kata yang kita bikin bersama menjadi puisi visual. Berikutnya Mas, itu masih puisi lanjutannya. Nah, ini pura-puranya biar kayak seminar saya membuat refleksi kehidupan Pak Yo. Semua orang berhak untuk mendapatkan informasi, berhak untuk berinteraksi, berkomunikasi satu sama lain, dan berhak memperoleh kesempatan yang sama tanpa terkecuali kaum difabel. Di bawahnya saya menulis sebuah jargon yang sering kami pakai, yaitu aku bisa, kamu bisa, kita sama. Begitunya Mas. Nah, ini yang dibikin oleh teman tulis sendiri. Ini kata-kata yang saya ambil dari mereka. Masyarakat cenderung memaksa orang difabel untuk bisa mendengar, melihat, berjalan, mengerti cara berkomunikasi dan berlaku yang sebenarnya bukan cara mereka. Ini juga yang selalu kita bawa ke mana-mana. Bahkan ketika saya ditawari sama Mas Latif, Mas, teman-teman difabel disuruh datang. Pertanyaan saya adalah, adakah juru bisik bagi teman netra dan adakah juru bahasa isyarat bagi teman tuli? Jawabannya enggak ada. Dan saya tetap tersenyum, tidak apa-apa. Karena memang kita sedang step by step untuk mengenalkan tentang budaya teman disabilitas pada siapapun, gitu. Itu kira-kira. Dan mohon maaf jika kalau ada foto saya cukup cerewet, karena itu kebutuhan teman-teman netra butuh divisualkan. Nanti mungkin Mas Irwan akan bisa menjelaskan. Itu adalah isyarat I love you. Isyarat I love you itu isyarat jari kelingking dan jari telunjuk muncul ke atas, ya seperti yang Akbar lakukan. Sementara jari manis dan jari tengah itu tertekuk. Jadi yang jeprak ya Allah, yang muncul ke semuanya itu jari jempol, jari telunjuk dan jari kelingking. Sementara dua jari tengah dan jari manis tertekuk. Itu simbol isyarat I love you. Ini internasional. Jadi kalau ketemu tuli dari belahan dunia manapun, Anda tinggal begini, maka dia tahu bahwa ini isyaratnya I love you. Karena ini terdiri dari huruf I, L, dan Y. I love you. Gitu, itu ada. Nah, yang terakhir I am butterfly. Saya akan sedikit berkisah tentang ini, setelah itu kita selesaikan. Jadi kenapa kemudian anak-anak tadi yang maju ada Rian dan Ahmad itu anak-anak yang cukup besar garang, tapi kenapa memilih kupu-kupu? Jadi ada kisah di balik itu.
Kisah ini saya selalu mengulang-ulangnya karena sekali lagi ini juga titik balik mereka. Jadi pada waktu saya lupa tahun berapa itu ada hama, disebut hama karena sangat banyak, ulat bulu di sebuah desa. Jadi ulat bulu sangat banyak dan itu masuk di koran, di TV pada waktu itu. Nah, ada satu anak namanya Arif Wicaksono, itu datang kepada saya ketika dia melihat koran dan melihat di TV. Pak, kenapa ada ulat bulu? Ya karena saya waktu itu sedang nge-game di komputer, sedang serius game Tetris. Tetris soliter ya. Oke, game serius kalau diganggu gitu. Karena saya harus berhenti dulu kemudian berusaha. Dan jawaban saya adalah karena ulat bulu itu ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Udah biar dia diam lah. Saya main lagi soliter, terus dia datang lagi, Pak, kenapa orang takut dengan ulat bulu? Sebel banget. Ya karena jumlahnya banyak, ulat bulu itu menjijikkan. Kalau dipegang bikin gatal. Udah, aku tak main lagi gitu. Soliter. Jadi kalah karena dia banyak tanya. Nah, ulangi lagi gitu. Dan dia bertanya lagi, Pak, tuli itu seperti ulat bulu ya Pak, jelek dan menjijikkan. Itu kenapa banyak orang yang tidak mau mendekati kami, bahkan tidak mau memegang kami, karena mungkin takut gatal ya Pak. Saya sadon komputerku, karena ini harus dijawab dengan serius. Dan ternyata waktu itu saya tidak bisa menjawab langsung. Yang bisa saya lakukan adalah saya minta izin kepada dia untuk ke kamar mandi. Saya bilang mau pipis, sesungguhnya nangis. Saya cuci muka biar nggak ketahuan kalau nangis. Setelah itu saya ke depan, berhadapan-hadapan dengan dia, dan tiba-tiba di kepala saya muncul metamorfosa kupu-kupu. Saya ceritakan pada dia tentang metamorfosa kupu-kupu yang dari ulat bulu yang jelek dan menjijikkan berubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah dan semua orang suka. Setelah saya bercerita pada itu, dia bilang, Bapak gila ya, masa ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Benar, memang itu. Dan ini sudah ada data ilmiahnya. Ternyata dia baru tahu, padahal dia sudah SMK. Metamorfosa kupu-kupu tidak tahu. Setelah saya jelaskan, saya googlingkan, akhirnya dia paham. Dan ketika dia paham, dia diam. Saya pun ikut diam. Saya deg-degan, jangan-jangan dia mau ngomong apa lagi. Oke, setelah itu dia ngomong, Pak, aku ingin menjadi kupu-kupu. Tak pukul dia. Kamu manusia bisa jadi kupu, kecuali kamu berubah menjadi ulat bulu. Tidak Pak, karena sekarang boleh dibilang kami jelek seperti ulat bulu yang menjijikkan itu. Tapi kami akan belajar, kami akan mengasah kemampuan kami. Itu seperti kami masuk dalam kelompok. Suatu saat nanti orang-orang akan tahu bahwa kami akan menjadi luar biasa ketika kami keluar dari kelompok dan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Itu yang diucapkan. Nyebelin kan? Dan satu hal lagi, mimpi mereka itu ternyata mudah dikabulkan sama Gusti Allah. Dulu ketika kita pentas di amphitheater, terus mereka berdoa kita biar bisa pentas di konser ya Pak. Pernah duit ternyata ada orang yang bayari untuk pentas di konser. Setelah pentas di konser ada yang bilang lagi sama saya, Pak kita pentas di Jakarta, kita dipanggil sama hitam putih, jadi kok busiat itu. Kita dipanggil ke sana. Setelah itu, Pak aku pengen keluar negeri, Pak gue kebablasan. Tapi itu terwujud. Ada 3 orang yang kemudian dibawa ke Swiss waktu itu. Jadi menggunakan ilmu pantomim untuk menjelaskan tentang kebencanaan. Tapi dipraktekkan dengan pantomim. Dan itu untuk pengenalan tentang bencana kepada teman-teman disabilitas tuli. Dan cara itu yang kemudian dibawa ke Swiss. Diajarkan di pertemuan PBB tentang kebencanaan yang terjadi 15 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Dan itu yang dibawa anak yang tadi bermimpi itu. Begitu dia pulang dari sana, dia memeluk saya dengan erat dan dia bilang, Pak, I am butterfly.
Ya, karena sudah tepuk tangan, saya akhiri presentasi saya. Itu yang bisa saya berikan. Semoga ini menjadi pantikan atau apapun, karena sekali lagi sastra menjadi bagian penting dari kehidupan komunitas kami untuk kemudian bertitik balik dan menjadi butterfly seperti yang mereka itu. Itu materi. Terima kasih kepada Pak Broto atas pemaparannya. Ini menarik sekali ketika berlandaskan dengan sastra dan karya sastra menjadi multi seni yang lain. Kemudian saya suka banget ya, saya juga tadi sempat ngomong ke Pak Latif bahwa saya suka dengan cara teman-teman disabilitas mencari cara mereka sendiri dengan bidang yang sebenarnya sama. Mungkin kalau kita membaca dengan teks, mungkin mereka punya cara yang lain. Dan barangkali itu juga bisa memantik ya diskusi dengan Pak Irwan tentang bagaimana beliau mencari caranya sendiri sebagai pelaku penulis sastra gitu. Mungkin kepada Bapak Irwan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu mendengarkan baca puisi yang hebat, Mas Broto ternyata mendongeng yang hebat ya. Saya sempat menangis ya untuk itu, dan ya pantaslah kalau Mas Broto ada di Yogyakarta dan membawa kita semua ke suatu mudah-mudahan di masa depan inklusivitas semakin meriah ya di Jogja. Kita hari ini teman-teman dikelilingi orang-orang hebat gitu, pembawa acaranya dia Regina Gandes itu penyanyi ya, teman-teman tahu ya semua ya. Nanti setelah akhir ini kita minta dia nyanyi ya, mesti mau itu. Saya sering dengar di YouTube ya. Lalu ada Mas Latif dan Mbak Juwita yang juga banyak diskusi sama saya kemarin. Dan di samping kiri saya juga ada Mbak Sukma, salah satu juga penggawa literasi di Yogyakarta bersama sang suami tercinta Mas Poto. Terima kasih semuanya buat Budiah juga di Taman Budaya Yogyakarta ini. Ini saya sebetulnya nostalgia 2008 saya ada di sini bedah atau merayakan buku saya Whispering Bridge, salah satu buku yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dirayakan oleh banyak orang. Itu ada Leto, ada Mas Landung, ada Mas Jopin dan kawan-kawannya gitu. Jadi sekarang saya duduk kembali di sini untuk sedikit membawa satu apa tadi Mbak Juwita bilang ada ruang kreativitas yang bisa kita lakukan dan bahkan hanya kita yang bisa kita lakukan. Maksud saya hanya disabilitas yang bisa lakukan gitu. Ini kesempatan yang harus diambil ya teman-teman semua. Mungkin nanti Mas Broto bilang sama teman-teman tuli bahwa ada ruang-ruang yang memang nggak bisa diambil oleh orang lain, hanya teman tuli yang bisa. Termasuk juga ruang yang ada di teman tunanetra yang bisa diambil oleh mereka dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Misalnya salah satu puisi saya mengatakan bahwa bait terakhirnya itu begini, karena rasa syukur itu nikmat, aku ikhlas menjadi buta. Nah, yang bisa membacakan aku ikhlas menjadi buta itu ya orang buta sendiri gitu. Kalau Mas Broto yang ngomong, apa peduli amat, siapa lo gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini ada Mas Wildan misalnya yang tunanetra dia baca puisi itu orang akan bisa terasa ya rasanya. Oke, 2008 saya membuat satu buku judulnya Angin Pun Berbisik. 2012 menyusul Taman Dalam Gelap. Kemudian ada jeda 10 tahun. 2023 baru membuat lagi 3 buku sekaligus. Gelap Ilalang, Dari Syair Mataku, dan Meditasi Kopi. Jadi sekarang ini saya sedang merayakan 3 buku itu. Ini sedang merayu-rayu Mas Broto kapan mau dirayakan sama-sama dengan teman-teman gitu. Karena ini belum ada yang merayakan, baru dicetak saja dan disebarluaskan gitu. Saya nggak tahu apa Mbak Sukma sudah membacanya. Nanti kalau sudah membacanya saya juga pengen tahu mana puisi yang menarik bagi Mbak Sukma nanti. Ya teman-teman, di dalam coret-coretan saya yang saya berikan kepada Mas Latif dan Mbak Juwita itu ada nanti mungkin bisa disebarluaskan lewat WA ya Mas Latif ya.
Itu sebetulnya kalau kita mengikuti dunia sastra atau puisi, itu kita akan memperoleh paling tidak dua hal garis besarnya ya. Jadi puisi merupakan satu ungkapan yang lisan atau verbal atau kalimat, atau dalam bahasa strukturnya itu ada kata, baris, bait dan lain sebagainya. Itu dia ada dua yang biasanya penyair lakukan. Satu, membuat diksi yang indah, dan yang kedua, makna yang dalam. Dua hal ini biasanya dikulik-kulik sama para penyair. Nah, pada awal-awal sekali saya menulis puisi, ini dua hal ini saya nggak bisa. Saya terjebak pasti di antara dua itu. Kalau nggak saya memilih diksi yang indah, kalau nggak saya cari makna. Nah, awalnya itu saya menulis diksi yang indah dulu gitu. Jadi saya nggak memperdulikan maknanya apa begitu. Yang penting puisi ini indah untuk didengar. Karena waktu itu masih remaja ya, jadi masih mencari tautan hati ya gitu ya. Jadi puisi fungsinya hanya untuk sekedar didengar indah dan dikiui gitu ya. Jadi ditepuk tangani atau dirasakan bahwa itu sesuatu yang memang puitis gitu. Jadi saya waktu itu awal-awal nggak peduli bahwa ini makna atau tidak. Misalnya contohnya apa ya? Contohnya misalnya begini, di buku pertama itu Angin Pun Berbisik. Pada angin yang berbisik di telingamu, mungkin suaraku sudah tak kau kenal lagi. Namun dalam alunan doa-doaku, namamu masih mewarnai guratannya. Nah, itu kelihatan indah dan kelihatan juga puisi itu bisa untuk rayuan ya. Rayuan gombal gitu ya. Tapi maknanya nggak tahu saya. Gitu. Pokoknya itu ikutin saja Eyang Sapardi Djoko Damono. Karena Eyang Sapardi Djoko Damono banyak nulis seperti itu, ikuti saja seperti itu. Akhirnya saya menemukan banyak puisi-puisi di Angin Pun Berbisik di buku saya pertama. Diksi-diksinya terdengar indah, cuman maknanya mungkin dangkal. Nah, setelah itu saya berpikir bagaimana yang membuat puisi dengan makna yang dalam tapi juga indah. Ternyata juga nggak bisa, teman-teman, sulit. Jadi saya juga terjebak cari makna, tetapi keindahannya menjadi sangat berkurang menurut saya. Itu ada di buku Taman Dalam Gelap. Dan akhirnya di 2023 mungkin dalam perjalanan ini saya mulai sedikit menemukan belahan di antara keduanya gitu. Diksi yang indah juga makna yang dalam. Itu mungkin nanti teman-teman bisa dapatkan di Meditasi Kopi. Saran saya mungkin nanti teman-teman tunanetra bisa akses braille-nya atau audionya. Dan beberapa puisi juga sudah dibacakan oleh teman-teman di sini. Ini saya nggak tahu ya Mas Yuda datang apa enggak ya. Nah, di buku Meditasi Kopi itu saya mendapatkan titik sentuh keduanya. Menurut saya puisi itu banyak saya gunakan dengan diksi yang metaforisnya bagus, tetapi tidak kehilangan makna yang cukup dalam gitu. Karena mungkin juga dalam perjalanan hidup saya sebagai tunanetra banyak menemukan hal-hal yang seperti tadi ya, yang Mas Broto ceritakan di teman-teman tuli itu. Banyak orang-orang menganggap kita ini makhluk asing kayak alien gitu, datang ke muka bumi ini, dan satu hari atau satu saat kita dianggap punya ilmu gaib. Di lain sisi kita juga dianggap mungkin malah beban ya, sampah gitu. Kalau saya mau katakan agak kasar ya. Ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang sering nulis togel, saya dianggap dewa gitu. Karena mereka minta nomor-nomor dari saya gitu, dianggapnya saya punya kekuatan gaib yang bisa memunculkan nomor gitu. Katanya kalau minta nomor dari saya sering keluar gitu ya. Nah, jadi saya pikir sastra kalau kemarin saya 2 hari yang lalu berdiskusi dengan Mas Latif pada area yang kedua bahwa
puisi itu punya makna yang dalam, menurut saya masih ada fungsi sosialnya di sana. Fungsi kita untuk bisa merubah perubahan sosial bisa terjadi. Walaupun kata Mas Latif, nggak masalah. Orang baca puisi tiap hari, puisi digarap tiap hari, korupsi aja gitu. Apa iya ya? Saya pikir-pikir iya juga sih. Tetapi saya pikir kalau saya nggak melakukan sesuatu, kita nih sudah termarginal gitu. Teman-teman disabilitas ya. Kalau teman-teman di sini banyak akademik menyangkal kalimat saya ini, kita bisa pakai data ya. Gitu. Jadi memang harus diakui, malu tidak malu, suka tidak suka, kita masih marginalized. Jadi orang-orang yang masih terpinggirkan ya. Karena saya 25 tahun hidup di dunia disabilitas. Nah, di sanalah ruang kita lewat sastra ini menurut saya kita bisa menemukan satu titik itu di mana kita bisa mengungkapkan kekecewaan, mengungkapkan ide-ide solusi yang bisa diberikan atau sentuhan-sentuhan rasa yang bisa menyentuh pengambil keputusan menurut saya sih ya. Tapi saya nggak tahu ya buku saya dibaca Bapak Menteri apa enggak ya. Tapi satu hari saya pernah gini, mungkin cerita untuk Om Latif ya. Saya bertemu dengan seorang menteri pada saat itu, Pak Ikam ya. Waktu itu dia menteri tenaga kerja pada saat itu. Nah saat saya bertemu, saya kasih puisi loh Mas. Judulnya Jika Aku Jadi Menteri. Dan menurut dia tersentuh gitu ya. Tapi nggak tahu ya apakah tersentuhnya sampai di situ saja atau sampai dia mengambil keputusan untuk membela teman-teman disabilitas. Tapi paling tidak kalau puisi-puisi teman-teman disabilitas, teman-teman tuli tadi Mas Broto bilang itu apa ungkapan mereka bisa sampai pada pengambil keputusan gitu, misalnya nanti bisa ya siapa yang menyuarakan ya, kalau bisa misalnya ada perayaan pelantikan ini ketika kemarin kampanye besar-besaran beberapa calon presiden itu mengundang teman-teman disabilitas baik calon 1, 2 atau 3 gitu. Nah sekarang katakanlah yang menang 2, dia pernah mengundang teman-teman disabilitas, semua disabilitas gitu. Nah ketika sudah menang, kenapa tidak mengundang lagi atau kita membacakan puisi di depannya? Saya kira bisa ada ruang itu loh. Paling tidak bisa menyentuh rasa, kalau tidak bisa menyentuh pada kebijaksanaan. Itu teman-teman sih menurut saya ya. Yang kedua, siang ini mungkin saya ingin memberi inspirasi pada teman-teman disabilitas. Saya kabarkan pada teman-teman semua, Mas Broto, bahwa kami teman-teman tunanetra ini sedang menggarap Yogyakarta 2024. Yog bergerak karya nyata bersama difabel netra, judulnya itu Yogyakarta 2024. Itu kita bikin 10 buku, tetapi masing orang satu-satu. Ada yang bikin novel sendiri, bikin puisi sendiri, bikin cerpen sendiri gitu. Jadi kita akan menggarap itu. Nah ini saya memberi inspirasi hari ini untuk supaya teman-teman bisa bagaimana menulis puisi gitu. Dari beberapa teori yang banyak sekali yang bisa kita ikuti, mungkin satu ini bisa menginspirasi teman-teman. Jadi dalam bagaimana seorang Irwan Gustanto membuat puisi, katakan gitu ya. Jadi pertama-tama teman-teman, saya ambil dulu satu inspirasi yang sederhana saja. Misalnya contohnya apa ya? Contohnya kan kita banyak bermain dengan pendengaran. Jadi kalau teman-teman dengar sesuatu, misalnya jangkrik, itu jadikan inspirasi. Nah lalu jangkrik ini atau coba saya ambil nyamuk ya, yang setiap malam mungkin terdengar di suara teman-teman. Tapi sementara ini nyamuk ya hanya nyamuk saja, tidak ada sesuatu gitu. Nah cobalah itu diambil inspirasinya nyamuk gitu. Nyamuk ini apanya yang bisa kita ambil? Kita kelola dulu. Oh nyamuk binatang. Kemudian nyamuk menghisap darah. Nyamuk bersuara yang banyak yang tidak suka ya. Tapi ada juga yang mungkin suka nyamuk. Nyamuk punya sayap. Nyamuk ada racun nyamuk dan sebagainya gitu. Nah itu bisa dijadikan
sebagai ide, sebagai inspirasi untuk menulis puisi. Setelah kita dapat tema itu, lalu kita kaitkan teman-teman dengan tema lainnya. Misalnya apa? Bisa nggak nyamuk dihubungkan dengan politik? Bisa nggak nyamuk dihubungkan dengan pendidikan? Bisa nggak nyamuk dihubungkan dengan ekonomi? Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari sana. Itu yang saya lakukan kalau ditanya bagaimana kreativitas yang saya lakukan untuk membuat puisi. Jadi puisi sebetulnya saya anggap sederhana aja lah, gitu. Ya mungkin saya sangat jokminisme ya, gitu. Jadi puisi-puisi ya kadang-kadang dianggap permainan saja, permainan kata gitu. Tidak harus tadi makna yang mendalam. Walaupun sekarang ini saya sudah masuk ke dalam syair-syair yang punya makna. Kalau yang nggak punya makna biasanya saya skip atau dipikirkan ulang untuk ditulis lagi biar ada maknanya gitu. Nah, contohnya boleh Mbak Juwita, terakhir mungkin saya akan kasih contohnya bagaimana puisi bisa tadi yang sederhana tadi, tema sederhana, lalu dibuat puisi dengan sederhana juga, tapi mungkin bisa ada ruang sindirnya, ada ruang sentuhnya, ada ruang untuk bagaimana puisi ini dikomunikasikan. Oleh sebab itu saya akan bacakan atau saya minta tolong saja. Mungkin ada Mbak J ya, Mbak J Adilati ya dari Semarang, teman kita dari UIN Wonosobo bisa bacakan puisi saya yang baru saya buat. Mbak J tolong maju ke depan dan membacakan 1 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayap Nyamuk oleh Irwan Dwi Gustanto. Nyamuk, kau bernyanyi untukku kah? Apakah kau tahu hari ini aku dicoret dari absen sekolah? Mereka berdalih, aku tak bisa membaca dan menulis aksara dengan tinta. Katanya aku menjadi beban saja, menurunkan peringkat ranking angka. Nyamuk, sementara kau menghisap darah perihku, ku pinjam ya sayap-sayapmu. Juga kedua matamu yang tajam itu. Gak lama kok, cuma selap tidurku. Aku akan mencari guru pendidik yang patut digugu dan ditiru. Aku juga akan bermain dengan teman-temanku yang tak membuli karena kekuranganku. Sekolah yang kelasnya seperti rahim ibu, tempat ramah bagi mereka yang tak bisa bersekolah karena buta matanya. Boleh ya nyamuk? Nging senyap. Nyamuk ikhlas mati tanpa sayap dan matanya lagi. Ia rela sayapnya dibagi kepada orang buta yang sedang bermimpi. Dalam sekaratnya, nyamuk sempat meneteskan air mata. Darah orang buta ini menjelma kata-kata. Putus asa hanya untuk tipu daya semesta, hidup tak boleh sia-sia. Terima kasih ya nyamuk. Sementara manusia yang berbudaya, sistem pendidikan yang membeda-bedakan dan mencela, engkau rela mati bagi si buta. Terbang ke angkasa, melihat semesta dengan matamu yang purnama. Dengan kedua sayapmu yang jelita,
sayap yang dapat menerbangkan segala dan menerima manusia apa adanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak D, jauh-jauh dari Semarang atau Suwun telah membacakan puisi saya. Itulah teman-teman salah satu puisi yang baru belakangan ini saya buat, dan idenya sederhana saja. Jadi suara nyamuk yang sering kita dengar di malam hari di telinga kita itu bisa menjadi inspirasi untuk kita membuka ruang-ruang kepada orang yang membaca, mudah-mudahan pendidik di sana yang masih membeda-bedakan kita, gitu. Sehingga inklusi, pendidikan inklusi sekarang ini kan masih dibatasi oleh 1 dengan 2 sekolah. Kenapa tidak semua sekolah misalnya, gitu. Jadi puisi menurut saya teman-teman bisa menjadi satu alat untuk perubahan sosial. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi, nanti kita bisa tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan atas penjelasannya. Dari penjelasan Pak Irwan kita bisa melihat bahwa banyak sekali ruang-ruang yang terbuka dan bisa diraba oleh penginderaan lain gitu dari Pak Irwan sendiri. Dan saya mengutip bahwa hanya Dharma yang bisa dimanfaatkan oleh teman disabilitas dan melalui rasa. Mungkin hal itu yang bisa saya pantik ke Mbak Mutia untuk tentang bagaimana rasa yang diolah dari teman-teman disabilitas dan karya sastra secara konvensional gitu. Mungkin Mbak Mutia dipersilakan. Siap Mbak. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di forum ini saya tiba-tiba jadi insecure karena kemana aja gitu ya Mas ya, kemana aja selama ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Mas Irwan, Pak Broto, di sini juga ada Mbak Nani yang sudah banyak saya menangis yang sudah banyak bertindak untuk teman-teman disabilitas. Nah, di sini saya akan berbicara melalui sudut pandang saya gitu ya. Tadi Mas Broto, Mas Irwan kan sudah berbicara dari sudut pandang teman-teman tuli, Mas Irwan berbicara dari sudut pandang teman-teman netra. Sekarang saya ingin berbicara dari sudut pandang saya memandang fenomena disabilitas khususnya dalam karya sastra. Ini saya ada menulis makalah, saya beri judul Selayang Pandang Sastra dan Disabilitas. Jadi ketika Mas Latif pertama kali menghubungi saya agak ragu-ragu ya kan. Waduh, baru sadar saya ya, ternyata selama ini memang saya tidak banyak terlibat gitu ya dengan teman-teman disabilitas. Lalu saya melakukan refleksi ulang, kira-kira dari hal yang sedikit ini apa sih yang bisa saya baca terhadap fenomena tersebut. Lalu saya ingat masa kecil saya gitu ya. Jadi saya itu kira-kira SD-nya di tahun 1990-an akhir gitu ya. Nah, sebagaimana anak di tahun itu gitu ya, kami ini kan yang ngasuh televisi gitu. Nah, ternyata ada secara tidak langsung saya baru sadar ini Mas, bahwa tayangan televisi itu banyak menayangkan cerita-cerita seputar tokoh tunanetra seperti itu. Mungkin tidak banyak ya, tapi beberapa. Di sini saya mencatat ada
judulnya itu ada Rintian Gadis Buta gitu. Ini film-film sekitar tahun 1970-an sekian, tapi ketika saya SD ini diputar terus gitu. Ini sekarang diputar, nanti setengah tahun kemudian diputar lagi gitu. Jadi saya nonton ini di TV itu udah sering gitu. Kemudian saya semua juga pasti familiar dengan Si Buta dari Gua Hantu. Kemudian saya juga nonton sinetron Janjiku gitu. Artisnya Paramita Rusady. Ini cewek paling cantik menurut saya gitu. Nah, kemudian ini ketika saya tulis makalah ini, suami saya nambahin, iya Roma Irama juga pernah ada yang tokohnya jadi buta gitu ya. Iya ternyata tunanetra itu sudah masuk ke dalam industri ini ya, hiburan gitu ya Mas ya. Sudah masuk ke dalam industri hiburan. Meskipun balik lagi tadi dibilang ya sama Mas Irwan bahwa itu sudut pandangnya adalah sudut pandang orang lain gitu, bukan pelaku. Tapi itu sudah masuk gitu. Nah, kemudian hal tersebut juga mungkin dipengaruhi kenapa misalnya tunanetra misalnya ya, kenapa bukan teman-teman disabilitas yang lain, karena mungkin tunanetra ini terlihat banyak berhubungan dengan masyarakat gitu. Tadi dibilang Mas Irwan gitu bisa nebak nomor gitu ya. Tapi yang paling banyak itu misalnya banyak yang percaya kalau tunanetra itu pinter pijet gitu Mas ya, atau banyak yang menangis kalau ada tunanetra menyanyi karena suaranya yang sangat luar biasa. Jadi mungkin interaksi sosial itu kemudian menginspirasi orang lain untuk membuat film mengenai hal tersebut. Kemudian dalam konteks kesusastraan, ternyata tema-tema disabilitas ini juga hadir. Kalau di film pada umumnya yang tampil adalah teman-teman netra, kalau di sastra ini sedikit beragam gitu ya. Nah, setidaknya ada tiga karya yang saya ingat. Pertama, berjudul ini puisi Soliloquy Orang-Orang Cacat karya Faisal Kamandoba. Kemudian yang kedua karya Mansur nih, Sajak Buat Istri Yang Buta dari Suami Yang Tuli. Kemudian yang ketiga novelanya A.A. Nafis yang berjudul Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi. Nah, ketiga karya ini ditulis oleh pengarang non-disabilitas. Sebagai orang yang tidak memiliki kekurangan secara fisik, dia mencoba berempati gitu. Misalnya Faisal di Soliloquy Orang-Orang Cacat. Jadi dia sudut pandangnya itu di situ ada menampilkan seolah-olah dia menyuarakan beberapa, ada yang tuli, ada yang netra, kemudian ada yang gila di sini ya kalau di puisi Faisal. Kira-kira gini petikan puisinya ya. Kami orang-orang cacat selalu salah menggunakan tubuh kami. Si bisu menggunakan jemari untuk berkata agar si tuli mendengar dengan mata. Lengan tangan jadi penunjuk bagi si buta agar si pincang berjalan dengan jiwanya. Bernyanyilah si gila di tengah liatnya. Kami orang-orang cacat, pandangan kalian membuat kami istimewa, seperti penjara atau rumah sakit jiwa. Di dunia mana kami dapat hidup? Di hati siapa jiwa kami dekat? Kami ingin mengucapkan terima kasih pada dunia, walau dengan tubuh yang tak sempurna, semoga dapat melengkapi milik kami yang hilang. Ini puisi Faisal ini saya baca tahun 2007 di majalah Horizon gitu.
Saya merinding sekali baca puisi ini. Teman-teman mungkin nanti juga bisa googling gitu ya. Kemudian saya juga suka dengan puisi Aan Mansur, ini juga puisi 2007. Nah, puisi Aan Mansur ini kutipannya kira-kira begini ya teman-teman ya. Judulnya Sajak Buat Istri Yang Buta dari Suami Yang Tuli. Maksud sajak ini sungguh sederhana, hanya ingin memberitahumu bahwa baju yang kita kenakan saat duduk di pelaminan warnanya hijau daun pisang muda. Tetapi yang membungkus kue-kue pengantin adalah daun pisang tua. Memang keduanya hijau, tetapi hijau yang berbeda sayang. Orang datang dan tersenyum. Mereka berbincang sambil menyantap makanan. Tapi aku tak dengar apa yang mereka bincangkan. Maukah kau mengatakan padaku sayang? Ini juga saya gampang ke-trigger ya, saya gampang sedih gitu orangnya. Jadi baca puisi ini juga bikin saya ini mikir apa ini penyairnya kok bisa dahsyat kayak gini gitu ya, tema yang dia angkat gitu. Nah, saya ke-trigger lagi ketika baca novelanya Aan Nafis. Nah, novelanya ini tadi sudah saya sebutkan ya, judulnya Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi. Kira-kira novelanya ini settingnya ini Saraswati ini orang Jakarta, orang Minang yang merantau ke Jakarta gitu ya. Tiba-tiba adiknya, bapaknya, ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kemudian dia harus dibawa ke Padang Panjang, dibawa pulang sama keluarga besar ayahnya. Kemudian dia harus hidup dengan bisu tulinya. Kemudian dia harus hidup di perkampungan di tahun-tahun 1950-an. Kemudian dia harus bergelut lagi dengan peristiwa PRRI. Wah, itu luar biasa ya. Orang bisu dan tuli di pusaran konflik kayak gitu. Ini menurut saya juga Aan Nafis ini, wah ini luar biasa. Dia punya sensitivitas yang tinggi untuk mengangkat tema-tema besar, tapi mengambil sudut pandang yang mungkin orang ini nggak semuanya mikirnya sampai ke situ gitu ya. Kalau novel-novel kontemporer Indonesia gitu ya, itu banyak ya yang mengambil peristiwa 65 kayak gitu, PRRI, kemudian peristiwa-peristiwa besar yang ada di Indonesia, tapi dia tidak melibatkan teman-teman yang ya udah yang ada di situ ya masyarakat pada umumnya gitu ya. Jadi ini peristiwanya udah sedih, tokohnya juga survive-nya harus lebih tinggi kayak gitu. Nah itu emosional sekali saya baca itu. Nah kemudian jadi waktu kecil gitu ya, saya ini ya nakal gitu ya, teman-teman saya juga bandel gitu. Saya kira-kira punya dua teman tuli gitu yang tinggal di sekitar rumah saya. Kemudian kami tuh sering goda gitu ya, kami sering goda, dipanggil-panggil gitu. Ini gitu. Nanti kami pura-pura ngomong pakai bahasa isyarat kayak gitu. Tapi itu cuma untuk bercanda-bercanda aja, atau saya nggak ngerti apakah itu membuli ataukah pengennya sih ngobrol, cuma nggak ada yang inklusivitas itu belum dibentuk ya, jadi tidak banyak orang yang bisa menggunakan bahasa isyarat kayak gitu ya. Nah sehingga teman-teman ini dijadiin kayak lawa-lawaan aja gitu ya. Jadi untuk tawa-tawa, kalau kita mau tawa-tawa panggil si itu gitu. Nah ternyata hal tersebut tuh template di mana-mana juga terjadi. Di novelnya Nafis ini juga dikutip ini agak panjang ya, kira-kira gini.
Jadi ketika si Saraswati ini diambil oleh Pak Amahnya untuk dibawa ke Padang Panjang, dia kan naik kapal ya. Nah di kapal ini dia juga ketemu dengan teman tuli. Nah ini si Saraswati ini emosi gitu ya melihat si teman tuli ini, karena kok dia mau-maunya ngikutin orang umum, cara berpikir orang umum yang yang menjadikan orang tuli itu dalam tanda kutip sebagai badut gitu. Dia pokoknya bikin happy orang terus, biar orang ketawa, dia bantu orang terus. Menurut Saraswati dia bantu orang bukan karena dia punya kebaikan hati atau jiwa sosial yang tinggi, tapi dia mencari caper terus kayak gitu ya. Ini kira-kira kalau kutipannya kayak gini nih, saya bacakan ya teman-teman ya. Di atas kapal yang membawaku ke Padang, aku mendapat pengalaman yang paling menyakitkan. Di geladak rupanya ada pula seorang penumpang yang bisu, seorang laki-laki yang sudah baya, seusia ayahku kiraku. Dia kelihatannya demikian kocak, semua penumpang menjadi gembira dalam mabuk laut karena kehadirannya. Semua orang tertawa-tawa melihat tingkah dan gerak-geriknya. Tak penat-penatnya dia bicara dengan gerak tangannya. Dia rajin sekali menolong orang, mengambil air minum, mengambil makanan, bahkan apa saja yang disuruh orang. Aku sangat benci padanya. Benci karena dia suka menempatkan dirinya sebagai manusia penghibur yang kocak. Oleh seseorang dia diperkenalkan kepadaku. Dia mengajakku bicara dengan gerakan tangannya. Semua orang menjadi gembira melihat tingkahnya yang membadut. Sekali dia menyatakan perasaan cintanya dengan terang-terangan, mengajak aku menjadi istri dengan gerak-gerik di depan Angah. Semua orang tertawa dan bahkan ada yang bertepuk tangan melihat permainannya. Bahkan Angah pun ikut tertawa. Aku sangat kesal, malah sampai menangis diperlakukan seperti itu. Aku merasa dilecehkan demi menggembirakan semua penumpang geladak itu. Sepatutnya dia tahu bahwa aku seorang gadis yang belum dewasa. Untuk apa dia mengajak aku begitu kalau tidak untuk sekedar mengembirakan hati semua penumpang? Dia senang berolok-olok, dia puas memperolok-olok aku. Kenapa dia tidak solider kepadaku, gadis yang sama cacatnya dengan dia? Aku sungguh-sungguh ingin melemparinya dengan apa saja, tapi perasaanku sebagai gadis yang dididik ayah dengan kasih sayang tidak memungkinkan aku mampu bertindak kasar seperti yang aku inginkan waktu itu. Aku hanya menangis, bukan menangis karena diganggu secara konyol saja. Aku menangis karena nasibku telah dimalangkan oleh lingkungan tempat aku menumpang hidup, dimalangkan oleh bangsaku, dimalangkan oleh orang bisu lainnya. Jadi ini luar biasa ya, dia menyuarakan suara yang tidak terdengar. Jadi selama ini tadi kayak Mas Broto bilang, akhirnya ini teman-teman mendapat balasnya. Biasanya mereka yang nggak dengar gitu ya. Sekarang gimana tadi Mas istilahnya, biasanya mereka yang nggak dengar gitu ya. Sekarang kita yang nggak ngerti gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi di sini saya tiba-tiba ini kan sudut pandang novela ini kan si Saraswati, si teman yang yang bisu tuli ini ya. Nah, jadi tiba-tiba saya, aku bisa dengar orang tuli ngomong seindah ini kayak gitu ya. Itu saya benar-benar sangat tersentuh. Nah, kemudian sejumlah karya yang saya sebut di atas, baik film, sinetron ataupun karya sastra, merupakan karya yang digarap oleh orang non-disabilitas. Mereka berusaha menyuarakan suara penyandang disabilitas. Namun, barangkali
perasaan pasti yang dirasakan oleh mereka hanyalah mereka yang tahu. Sependek pengalaman saya dari sejumlah pengarang disabilitas yang saya tahu, tidak semua berbicara mengenai permasalahan mereka dengan perspektif mereka. Dua orang yang saya tahu, yang saya ingat dengan cepat juga menyuarakan suara mereka, suara dalam tanda kutip suara mereka, yaitu yang pertama Mas Irwan dan yang kedua Mbak Nani gitu ya, bersama komunitas Unik Project-nya. Nah ini Mbak Nani ini, teman-teman juga boleh tepuk tangan untuk Mbak Nani ya. Mbak Nani Indarti ini bersama Unik Project-nya banyak mengerjakan wilayah seni yang seni pertunjukan dan kepenulisan bersama teman-teman penyandang nih. Maaf ya kalau saya salah menyebutnya akondroplasia. Nah, ya betul ya Mbak ya. Nah, jadi saya pernah itu bantu-bantu dikit proyeknya Mbak Nani gitu. Jadi teman-teman ini bikin autobiografi. Aduh, sedih sekali saya baca. Tapi inilah suara mereka yang sesungguhnya. Mereka yang mengalami peristiwa itu, mereka yang menyuarakan dengan suaranya sendiri. Ini lebih membuat hati saya teriris, lebih-lebih dari saya membaca puisi A. Mansur, saya membaca puisi Faisal Kamandobat, atau saya membaca novelanya A.A. Nafis gitu. Karena itulah suara mereka yang mereka suarakan sendiri. Saya juga Mas Irwan ini luar biasa ya. Beliau menulis satu buku puisi judulnya Taman ke-8 ya Mas ya. Kemudian beliau juga tadi sudah disebut bahwa 2023 langsung menulis 3 buku puisi. Kemudian saya ini pernah baca puisi Mas Irwan di majalah Badan Bahasa Pusat. Nah, makasih Pak Latif. Saya baca di Pusat. Ini puisinya luar biasa nih Mas, menurut saya. Judulnya Mata Hatimu Matahariku. Di sini saya coba bacakan ya. Bahkan gelap sekalipun takkan mampu menahan kaki-kaki dan tongkat melangkah beriringan ke laut dalam, ke langit penuh bintang, ke cakrawala angan-angan yang penuh harapan. Bila jiwa bercahaya, bila hati tercerah asa, bila mata hatimu menjadi matahariku dan menggema pada bola mata kami yang buta. Wah ini, dahsyat ini Mas. Ini saya sentimental gitu membacanya. Karena apa? Ini ya bayangkan di puisi ini ya, mata hati itu kan berhubungan dengan intuisi perasaan. Tapi mata hati ini menyinari jadi matahari. Bagaimana Mas Irwan bisa mengolah kata bukan hanya indah tapi merepresentasikan dirinya. Ini kredo dahsyat gitu dari Mas Irwan yang bisa mewakili teman-teman netra gitu. Kemudian mata hati yang menggunakan intuisi perasaan tapi bersinar karena matahari. Kemudian di sini saya catat lagi bola mata yang semestinya digunakan melihat tapi dapat menggema sebagaimana suara. Kemudian puncaknya bagaimana Mas Irwan mengungkapkan bahwa telinga dapat menangkap warna dan jemari yang mampu melihat dunia. Telinga menangkap warna, jemari mampu melihat dunia. Wah itu kalau nggak Mas Irwan, nggak kepikiran itu bikin puisi. Itu cuma Mas Irwan yang bisa begitu.
Karenanya, wah, ini sesuatu yang harus diapresiasi, dirayakan bersama. Saya pikir sastra Indonesia hari ini sudah sangat terbuka gitu ya. Misalnya banyak yang di forum-forum tuh menolak. Misalnya ada penyair gitu diundang ke forum sastra. Kemudian dia tanya, kira-kira pembicaranya siapa aja gitu ya. Ternyata cowok semua. Aku nggak mau. Aku anti all male panels kayak gitu. Kemudian banyak juga yang di sastra itu sudah memberi ruang kepada teman-teman trans. Kemudian di sastra juga banyak memberi ruang kepada orang-orang, teman-teman yang berada di wilayah yang aksesnya itu tidak banyak gitu ya. Maksudnya misalnya kalau di Jawa kan ada penerbitan, ada koran, ada apa. Kira-kira yang ini orangnya potensinya gemilang tapi jauh dari akses, itu kira-kira siapa dan gimana caranya dia mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baik kayak gitu. Nah, saya rasa teman-teman disabilitas ini, Mas Irwan dan teman-teman disabilitas lainnya harus didukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan hadir di forum-forum yang tidak hanya forum-forum disabilitas gitu, forum-forum umum. Harus mendapatkan kesempatan residensi, harus mendapatkan kesempatan lainnya yang kira-kira meningkatkan kapasitas Mas Irwan dan teman-teman lainnya, kemudian untuk bisa saling menyumbangkan suaranya. Kira-kira begitu teman-teman. Ini luar biasa. Tepuk tanganlah untuk teman-teman yang ada di sini. Saya kira begitu dulu Mbak. Nanti mungkin bisa disambung ketika tanya jawab. Baik, terima kasih Mbak Putih atas pemaparannya. Mungkin kita bisa tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Baik, saya akan buka tanya jawab. Mungkin 3 orang penanya dulu. Saya mempersilakan teman-teman yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya kan? Atau mengapresiasi ya. Oke. Selamat sore. Saya mau sharing aja cuma cerita-cerita. Jadi sangat tertarik dengan Mbak Sukma, Tia Sukma. Cuma begini sebenarnya, kalau mau bicara tentang sastra disabilitas, tampaknya ada semacam anomali gitu ya. Kalau saya lihat, jadi kalau ada penulis non disabilitas, dia cenderung untuk menyuarakan hati, menyuarakan perasaan orang-orang disabilitas. Tapi mungkin di sisi lain, kalau kita berbicara secara kuantitatif, meskipun ini perlu data yang banyak, dan mohon maaf saya mungkin sedikit data yang perlu disampaikan, kecenderungan dari rekan-rekan disabilitas ini malah suasananya itu yang dimunculkan sebenarnya ingin dianggap setara, ingin dianggap aku ini bukan berbeda, aku ini enggak kok, aku ini sama aja. Berbeda ketika penulis itu yang misalkan tadi dicontohkan anarkis, dia mencoba untuk mengangkat suara-suara itu saja. Tapi satu sisi, kalau yang penulisnya adalah teman-teman disabilitas, iya mungkin ada menulis tentang hal itu, tapi yang ingin disuarakan adalah hal-hal yang lain. Tapi tampaknya dari papernya Mbak Sukma sudah membicarakan itu. Nah itu yang saya lihat tampaknya memang perlu riset yang lebih mendalam, bahwasanya memang perlu ada pemetaan. Jadi pemetaan kira-kira apakah benar kalau memang disabilitas itu suasana kebatinannya itu lebih menyentuh daripada yang disabilitas. Ya misalkan mirip-mirip kalau teman-teman perempuan, apakah sebenarnya suara-suara perempuan itu lebih terdengar, lebih nyaman dituliskan oleh perempuan, ataukah justru sebaliknya bahwa kekerasan-kekerasan perempuan itu kadang-kala dinikmati atau ditulis bisa dieksplorasi lebih jauh oleh teman-teman laki-laki misalkan. Nah, tidak lepas dari itu, dan itu memang perlu riset-riset yang lebih mendalam.
misalkan Cerpenis Ratna Ingasari Ibrahim almarhumah 2006 ketika saya bertemu di Malang gitu kan, beliau katanya tidak menceritakan aku ini berkebutuhan loh, tidak, jadi aku dan dirimu sama aja kok, kita sama-sama berkarya gitu. Dan soal cerpen-cerpen yang dimunculkan malah tidak membicarakan tentang kelompok-kelompok teman-teman disabilitas, tapi menceritakan yang lebih perulang, yang lebih banyak tema-tema kemanusiaan. Nah, sementara di sisi lain teman-teman yang tidak disabilitas malah mencoba menyuarakan hal semacam ini. Tapi tadi saya juga ingin sharing, tertarik juga Mbak Sukma membahas tentang film. Ini saya juga ingin bertanya, apakah ketika kelompok disabilitas itu dimunculkan di dalam televisi, di layar sinetron, itu hanya sekadar komoditas kapital, katakanlah semacam itu, ataukah jangan-jangan memang itu adalah suara yang ingin disampaikan agar masyarakat memahami? Nah, kita tahu juga tadi sebenarnya siapa sih yang mendiskreditkan, memarginalisasikan atau merendahkan kaum disabilitas? Menurut saya, mohon maaf, saya cuma mengutip tadi disampaikan Mbak Mutia Sukma dari anarkis, ternyata orang bisu yang melecehkan orang bisu, salah seperti itu. Jadi ada kondisi yang sangat penting di sini. Kalau dikatakan siapa sih yang melecehkan perempuan, ya perempuan itu sendiri. Kalau kita dalam perspektif feminisme misalnya, mohon maaf, menurut saya, apakah ada jangan-jangan kemungkinan itu hadir bahwa siapa yang kadang-kala yang tidak menganggap meremehkan teman-teman disabilitas, jangan-jangan nanti ada hadir kemungkinan di dalam kelompok tersebut. Tentu saja pernyataan ini terlalu naif sekali disampaikan, tapi saya mencoba membuka kemungkinan itu berdasarkan teks data yang disampaikan tadi dalam novela Nafis. Saya kira ini menjadi sebuah isu yang nanti kemudian bisa dielaborasi, dimaksimalkan kemudian ketika bahas diskusikan lebih lanjut. Terus ke Mas Broto, ya. Jadi itu Mas Broto menurut saya tadi puisinya yang menciptakan jenengan bareng-bareng, betapa Adam dan Hawa itu ada. Apakah gitu ya? Saya ingin tahu betul kalau yang untuk teman-teman disabilitas itu suasana, kalau saya menduga, mohon maaf ke Mas Iwan, ya. Saya mohon maaf belum membaca buku Anda secara banyak. Apakah kalau yang menulis teman disabilitas itu suasana religiusnya itu lebih banyak? Karena rasa syukur, rasa kedekatan dengan Tuhan itu jauh lebih tersentuh daripada kami ini yang mungkin merasa angkuh dan sombong dengan adanya indera-indera yang lain yang kita kala itu kita anggap biasa saja, dan itu bagi yang teman-teman lain itu merupakan hal yang luar biasa. Nah, tadi kata Adam dan Hawa itu adalah sebuah diksi yang saya kira sangat spiritual sekali, menghadirkan asal-asal manusia, menghadirkan sifat-sifat spiritual yang tentu saja tidak semua orang hadir. Nah, gimana yang saya katakan proses itu muncul? Saya lebih tergugah ketika itu yang menyampaikan adalah teman-teman tuli. Ketika itu yang disampaikan oleh mereka yang dengan lisan, dengan mimik atau segala macam, mungkin taste-nya, rasanya itu jauh berbeda. Nah, ini bagi saya, siapa yang bisa begitu? Suara Tuhan yang menciptakan itu, saya kira bukan manusia, itu Tuhan. Jadi kita rasa itu yang kemudian muncul. Nah, saya kira itu biar tidak terlalu berlebar-lebar, nanti bisa sampai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu karena ini cukup panjang, bisa dievaluasi. Jadi saya ingat gitu beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika misalnya panelis nih ya, panelis, kemudian isinya laki-laki semua kayak gitu. Itu dulu sesuatu yang dianggap normal gitu ya. Kemudian orang akan selalu berdalih dengan kalimat seperti ini kira-kira, Mas. Kan yang kita pentingin bukan gendernya, tapi kapasitasnya kayak gitu ya. Tapi dalam waktu yang hanya beberapa tahun saja, kita tuh makin
aware gitu Mas. Saya melihatin fenomenanya ya, makin banyak orang yang yo digoleki lah ininya panelis perempuannya gitu. Wah ini penyair nih jarang yang perempuan misalnya gitu ya, kalau di diskusi sastra. Jangan-jangan bukan jarang gitu, tapi kita yang kurang mengamati sekitar. Banyak kok sebenarnya, tapi kan nggak semua dapat lampu sorot kayak gitu. Tapi kesini nih udah mulai gitu. Panel itu nggak cuman laki-laki toh, tapi udah beragam kayak gitu. Kemudian di pemilihan misalnya ya, program pemerintah gitu. Program pemerintah atau penghargaan sastra, ini saya bicaranya di konteks kesusastraan ya. Program pemerintah atau di karya sastra itu mulai gitu, oh ini jadi representasi. Jadi si laki-laki yang dianggap tadinya satu-satunya manusia ini ya gitu, itu dia juga cuma menjadi salah satu representasi. Oh ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada teman-teman trans kayak gitu. Kemudian ada teman-teman yang dari 3T, baik 3T secara betulan atau secara metaforik kayak gitu ya. Nah, kemudian ini begitu juga dengan teman-teman disabilitas gitu. Mungkin Mas Irwan ini terkenal loh, tapi mungkin di kalangan sastra belum banyak yang tahu kayak gitu. Sudah banyak yang tahu tapi kurang luas jangkauannya. Nah, apakah karya ini karya Mas Irwan ini penting untuk didengar? Gagasan saya tadi ya, apakah karya ini Mas Irwan lebih penting untuk didengar atau lebih penting teman-teman yang non-disabilitas yang memiliki empati gitu, empati ke mana? Ke teman-teman disabilitas, atau Mas Irwan yang mungkin misalnya katakan yang menulis non permasalahan hidupnya. Menurut saya dua-duanya penting gitu. Wacana apapun mengenai itu kita harus gemakan bersama-sama sehingga menciptakan iklim perubahan seperti yang tadi, yang perempuan yang tadinya panelis itu laki-laki semua, sekarang udah mulai kita cari deh yang perempuan gitu. Apapun tindakannya yang merangsang hal-hal yang membuat kita jadi lebih inklusif, itu harus kita lakukan. Suara Faisal dalam puisinya penting, tapi suara Mas Irwan dalam puisinya menurut saya lebih penting. Jangan-jangan kenapa teman-teman disabilitas tidak menulis permasalahan mereka? Karena opini publik yang membuat mereka itu pokoknya aku harus membuktikan bahwa kami ini normal, itu normal, wajar-wajar aja kayak gitu. Karena apa? Karena kita juga seringkali mungkin merendahkan atau hal-hal yang kurang baik, misalnya seperti hari ini saya mau ngomong gitu ya di depan forum ini, kira-kira ada nggak ya penggunaan diksi atau kata saya yang menyinggung teman-teman disabilitas kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang merangsang pertumbuhan teman-teman disabilitas hadir di wilayah kesusastraan, apapun itu, misalnya katakanlah film ini sebagai komoditas hiburan, ya nggak apa-apa. Yang penting publik ini familiar dulu gitu. Kemudian baru kita mengarah ke isu-isu yang lebih penting. Tadi Mas Broto juga bilang, Mas kira-kira ada nggak juru bisik sama juru isyarat untuk teman-teman? Nggak ada. Ya udah apa-apa, pelan-pelan kita mengarah ke sana. Kira-kira begitu Mas. Nanti mungkin Mas Eva juga, Mas Eva ini hebat juga nih, dosen di salah satu perguruan di Jogja. Mas Eva juga bisa melakukan sesuatu untuk sastra dan teman-teman disabilitas, gitu kira-kira.
Saya dulu ya. Oke. Boleh saya bertanya, Mas siapa tadi namanya? Eva. Kayaknya saya nggak, telinga saya nggak asing gitu. Mungkin beberapa di forum-forum juga mungkin terdengar gitu ya, mungkin jadi kayaknya suara saya nggak asing gitu. Pertama, kedua, ya saya membaca logatnya, sedang tadi berputar otak saya mempelajari apa gitu, kemudian apakah teman kita ini dari Jawa Timur gitu, karena saya orang Jawa Timur, jadi saya sedang menduga-duga. Ada dua mungkin yang saya tambahkan. Pertama, kecenderungan kami memang membahasakan syair dengan rasa, dengan diksi. Jadi kadang-kadang saya sendiri nggak peduli sama diksi yang dipakai gitu. Tetapi ingin bagaimana ya memunculkan rasa ini supaya bisa menyentuh sehingga puisi ini bisa menjadi bagian dari Mas dan Mbak semua di sini gitu. Itu pertama yang saya lakukan, sehingga diksi-diksi yang dipakai kadang-kadang sangat bukan rata-rata dipakai orang gitu. Jadi karena memang saya ingin menampilkan bahwa warna itu sebenarnya bisa bicara. Kenapa? Karena orang-orang visual itu selalu menggambarkan jatuh cinta dengan merah muda, gitu. Kemudian melakukan merah dengan berani, kuning dengan gembira dan sebagainya. Kalau mereka saja boleh mewakili itu, kenapa saya tidak boleh? Jadi bagi saya warna pun bisa didengar sebetulnya, gitu, karena indera saya kan pendengaran. Saya pernah duduk dengan Mas Maman ya, maaf ya, pengkritik, karena dia baca puisi saya dan dia bilang, kamu kan ya, mungkin dia lebih senior daripada saya waktu ya, kalau bikin puisi yang jujur gitu. Kalau kamu nggak bisa lihat matahari, ya jangan ditulis warnanya, gitu. Kritik dia apa saya langsung kira-kira saya lupa ya 2009 bahkan kita duduk bersama-sama di UIN Syahid Jakarta gitu. Saya waktu itu karena anak baru ya diam saja, iya Mas gitu. Tapi saya kritik sekarang, saya Mas Eva, saya tanya kapan terakhir lihat matahari? Minggu lalu pernah lihat matahari nggak? Bulan lalu? Jangan-jangan dalam tahun 2023 nggak pernah lihat matahari ya? Hanya tahu ada matahari pagi, siang, tapi betul-betul dengan sadar, oh itu ya matahari ya? Jangan-jangan enggak. Padahal kami ini, saya pengen tahu tuh semburatnya matahari senja gitu. Wah, gimana keperak-perakan apa ya yang terlihat oleh orang-orang itu? Apakah nanti ya saya bilang Tuhan, di surga saya bisa lihat itu enggak ya? Gitu. Saya bilang Tuhan, saya bisa lihat cantik istri saya enggak ya? Saya gitu. Jadi sekarang ini saya kalau dikritik sama orang bahwa saya harus jujur, ya saya bilang jujur yang bagaimana yang dituntut gitu. Kalau jujur dengan mata yang ada di kepala saya nggak bisa memang. Jadi puisinya tuh isinya ya suara gitu, nggak mungkin. Gitu. Yang kedua, apakah teman-teman disabilitas lebih religius? Enggak juga. Ya sama saja, semua kita manusia sama gitu. Hanya kadang-kadang kita kan memerlukan Tuhan di saat yang kita sudah pada titik yang limited gitu, yang sudah di bawah banget, baru kadang-kadang kita ini ya Tuhan tolong. Tapi ketika kita punya kekuasaan, punya uang, punya daya, punya apa, nggak pernah tuh ngomongin Tuhan gitu. Nah kami ini ada di posisi di bawah itu, jadi mau nggak mau kelihatannya kayak religius gitu. Padahal enggak, itu rasa saja karena memang ya gimana ya, namanya orang sudah di bawah, mau baca aja Mas Eva, mau baca buku nih, nggak sekarang ya, waktu saya masih dulu, nunggu 3 tahun Mas Eva baca bukunya siapa misalnya, buku
yang terkenal misalnya buku J.K. Rowling misalnya apa namanya Harry Potter misalnya. Ya Harry Potter tahun 2007 misalnya itu keluar Harry Potter 7, Mas Eva sudah baca, saya 2010 atau 2012 baru bisa baca tuh. Prosesnya lama untuk dibacakan. Kalau misalnya mau cepat, ya berarti bayar orang untuk membacakan. Nah, bayar orang itu ya satu buku, ya pengalaman saya hidup di dunia disabilitas 1 kali 10. Kalau harga Harry Potter itu 150, ya saya 1,5 juta. Dan itu karena saya hidup di kota dan punya uang. Bagaimana teman-teman kami di desa-desa? Gitu. Jadi karena itu, karena hidupnya sudah demikian, sudah di bawah gitu. Dan ini satu hal lagi Mas Broto, saya sangat berterima kasih pada perjuangan teman-teman yang non disabilitas tapi masuk di dunia disabilitas. Saya sering terharu. Kenapa? Karena disabilitas ini bisa dibunyikan oleh Mbak Sukma misalnya, itu karena memang terlihat. Kalau nggak terlihat, ya gimana ya? Nggak pernah dibicarakan. Kalau nggak pernah dibicarakan, kata pemerintah buat apa juga ngisikan anggaran. Itulah sehingga panjang lagi ceritanya, tapi bahwa apa yang dikatakan Mas Eva tadi ya demikian gitu. Jadi sebetulnya itu hanya karena keadaan, bukan karena teman disabilitas merasa bahwa dia harus mengeluarkan hal-hal yang religius. Hidupnya ya sama saja. Bahkan di sini ada teman kita Taufik bikin naskah itu salah doa, harus nonton tuh. Salah doa, jadi disangkanya disabilitas itu soleh-soleh gitu ya, padahal juga kacau balau gitu ya. Dia sudah buat film sutradaranya. Saya tambahkan apa? Oke. Jadi tadi ya tidak pertanyaan, ya saya akan jawab di rapopon. Tapi tadi saya tergelitik apa kemudian puisi itu yang bikin saya atau teman-teman dan saya positif bilang ini bikin bersama-sama karena ada kata-kata saya yang masuk di sana. Tapi ada satu hal yang betul saya akui bahwa agronomu elek Mas. Tapi ketika ketemu dengan mereka, roh HP mikirin itu tetap lagi aja tetap elek. Karena akhirnya ketika saya disuruh bercerita tentang Adam Hawa metamorfosa kupu-kupu itu, aku menjadi lebih merasa satu hal yang saya anggap sepele itu jadi berbobot. Ketika ketemu dengan mereka, banyak orang yang bertanya, Mas kamu kok bisa bertahan dengan teman-teman tuli gitu ya? Dari 2004 sampai sekarang, apa yang membuatmu bertahan? Apakah ini kalau untuk rezeki oke? Itu rezeki ini konco sedulur dan pola pikir. Karena akhirnya jebul aku tidak punya cara ketika agama gue tidak punya cara bersyukur kepada Tuhan dengan sholat dan lain sebagainya karena saya tidak punya habit itu dan saya merasa apa aku ini bukan ngajari yang lain tapi itu saya ngomong kayak saya. Tapi begitu dengan mereka, ketemu dengan mereka, saya itu merasa bentuk rasa syukurku ketika dikaruniai telinga yang membersamai mereka menjadi telinganya. Bentuk saya dengan teman-teman netra saiso-isoku, ketemu Mas Irwan ini belum lama lagi. Saiso-isoku, ya kemudian saya menggunakan mataku untuk mereka. Itu bentuk rasa syukurku. Yang bisa jadi teman-teman lain yang selama ini gue nonton, gue kuping itu tidak menggunakan itu untuk berbagi, hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Lambe saya bisa ngomong ini itu karena bertemu dengan Mas Irwan, Tope yang naskahnya kurang ajar banget gitu-gitu. Dan ada Ria dan teman-teman tuli yang lain gitu-gitu. Akhirnya saya ketika ketemu dengan mereka itu iso visu-visuan, Mas. Bukan dalam rangka menghina mereka buta. Mereka menghina saya lebih banyak lagi. dan kesetaraan itu bukan berarti terus ngelus-ngelus mereka
terus membuat mereka berada di posisi yang paling tinggi karena spiritualnya tinggi, itu enggak ya. Bersama dengan mereka, gojek bareng dengan mereka, ayo bersama-sama, aku iso apa, kowe iso apa, gitu-gitu. Karena puisi tadi, ketika puisi aku yang bikin, gitu, sama yang dikatakan Irwan tadi, itu enggak maknanya apa-apa. Tadi saya meminta mereka untuk tampil di sini, untuk kemudian menyampaikan puisi itu secara langsung dalam bahasa isyarat, walaupun setelah itu yang satu pergi karena bal-balan gitu. Saya paksa mereka dengan tanda kutip, kamu harus menunjukkan puisi itu, karena puisimu ini puisimu, bukan puisiku. Ketika aku ngomong itu akan gampang, tapi ketika mereka yang ngomong dan kemudian saya menceritakan, itu akan ada sesuatu yang lain, dan karena itu milik mereka, bukan milikku. Jadi ya sekali lagi bener topiknya, si topik membuat film judulnya Salah Doa, dimintai doa biar masuk surga, ternyata sambil dikasih uang, ternyata uangnya untuk main perempuan ya kayak film ini. Dan ternyata orang yang kemudian minta doa itu akhirnya meninggal. Itu topik cuma pengen menunjukkan bahwa kami juga berhak nakal dan kami bisa nakal. Spiritual itu juga bagian dari hidup kita semua, bukan dulu miliknya teman-teman disabilitas. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Baik, terima kasih atas pemaparannya dan jawabannya. Ini masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Barangkali ada teman-teman yang masih mau bertanya atau memberikan apresiasi, dipersilakan. Baik, kalau gitu karena waktunya juga sudah lewat sedikit, jadi kami akan menyelesaikan diskusi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Mbak Mutia, Pak Irwan, dan Mas Broto. Untuk sesi saya kembalikan kepada MC. Baik, demikianlah telah kita simak bersama acara Sarasehan Sastra dan Disabilitas pada siang hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita pada hari ini dan juga Mbak Moderator kita, Mbak Juwita. Untuk itu kita akan segera menutup acara hari ini, tapi jangan khawatir, barangkali teman-teman masih ingin berdiskusi atau ingin tahu lebih banyak soal disabilitas dengan teman-teman narasumber, barangkali bisa ngobrol secara casual setelah ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber Bapak Irwan Dwi Kustanto, Mbak Mutia Sukma, dan Mas Broto Wijayanto. Lalu juga terima kasih kepada moderator kita Juwita Wardah, dan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti acara hingga selesai. Sebelum saya tutup, kita akan berfoto bersama dulu dengan para narasumber.